wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingin menghormati sesepuh ini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, jemaah pengawasan ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saderengipun semua kita sami tansah mulyakaken rasa syukur marang Allah Subhanahu wa taala. Ing kesempatan punika kita taksih pinaringan sehat wal afiat Allah Subhanahu wa taala maringi kemudahan sehingga kita sami saged rawi majelis taklim ing kesempatan punika. Kita di kesempatan kali ini akan membicarakan tentang sesuatu yang paling mulia dalam tubuh ini, sesuatu yang sangat penting untuk senantiasa kita perhatikan, karena itu menentukan selamat atau tidaknya nanti kita di akhirat. Sesuatu yang penting untuk senantiasa kita perhatikan kesehatannya, karena baiknya semua amalan adalah tergantung dengan baiknya sesuatu yang ada di tubuh ini. Itulah yang paling mulia dalam tubuh ini adalah apa? Hati. Sesuatu yang paling mulia dalam jasad ini adalah hati, karena hati adalah tolak ukur amalan. Apabila hatinya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Sehingga penting untuk senantiasa kita memperhatikan kondisi hati ini. Orang yang beriman itu patuh, senantiasa peka dengan kondisi hatinya. Dia itu sadar kapan hati ini gak beres, kapan hati ini kok perasaan hati ini baru sakit. Dia merasakan hati ini baru lemah. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang bisa muhasabah, bisa mengintrospeksi kondisi hatinya. Sedangkan orang yang lalai adalah orang yang tidak memperhatikan, kurang memperhatikan, dan tidak mengetahui bagaimana kondisi hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la." Pada hari kelak, di hari kiamat, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat dari berbagai maka penting dari memiliki dua materi yang saling tarik menarik.
Jadi ada dua materi yang saling tarik-menarik. Materi yang pertama adalah bisa dekat pada keselamatan atau bisa lebih dekat ke kehancuran, tergantung mana yang menang. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, penting untuk kita ketahui apa ataupun ciri tanda-tanda hati yang sakit, agar kita bisa mengintrospeksi kira-kira tanda-tanda hati yang sakit itu ada nggak pada diri kita. Kalau merasa ada, segera diobati. Kalau nggak ada, alhamdulillah dipertahankan. Para ulama menjelaskan bahwasannya di antara tanda hati yang sakit adalah hati seorang hamba yang sulit merealisasikan tujuan penciptaan dirinya. Hati yang sakit itu tandanya apa? Hati yang tidak mengenal Allah. Berarti hati yang sakit itu malas kalau belajar akidah, malas belajar tauhid, asma wa sifat. Karena ciri yang utama, ciri yang sangat kelihatan di sini adalah hati yang sakit itu hati yang nggak mengenal Allah, nggak ma'rifatullah. Hati yang sakit itulah adalah hati yang tidak mencintai Allah. Hati yang sakit adalah hati yang tidak rindu untuk bertemu dengan Allah. Karena mukmin yang sejati itu ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah yang telah menciptakannya. Dan hati yang sakit adalah hati yang lebih mengedepankan syahwatnya daripada kecintaan kepada Allah. Sehingga seorang hamba yang hatinya sakit lebih senang memperturutkan hawa nafsunya daripada mentaati Allah, daripada mencintai Allah. Kalau seseorang selalu terjerumus ke dalam memperturutkan hawa nafsunya, terjatuh dan terjatuh, maka ini bertanda bahwasanya hatinya sedang sakit. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat yang ke-43. Allah Ta'ala berfirman, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Yang artinya adalah, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi adalah apa, Bapak Ibu? Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, itu ibaratnya adalah apa? Orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya, karena selalu ia turuti. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Para ulama ahli tafsir menjelaskan makna ayat ini. Apa yang dimaksud seseorang menjadikan hawa nafsunya sebagai Rabb-nya? Para ulama menjelaskan, huwallazi kullama hawa syai'an raqibahu. Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang senantiasa
menunggangi hawa nafsunya, senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Fayahya fi hadhil hayatid dunya hayatal bahai, sehingga orang yang memperturutkan hawa nafsunya, kehidupan yang ia jalani di dunia ini adalah seperti kehidupan binatang ternak. Kalau binatang ternak itu kan selalu memperturutkan hawa nafsunya. Ya wajar, karena boten gadai apa? Pikiran, boten gadai akal, atas. Sedangkan manusia, ya, maka manusia yang selalu memperturutkan hawa nafsunya itu seperti binatang ternak, balhum awal, bahkan lebih sesat. La ya'rifu rabbahu 'azza wa jalla wa la ya'buduhu bi amrihi wa nahyihi. Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah seseorang yang tidak mengenal Rabb-Nya Azza wa Jalla, tidak beribadah kepadanya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kama qala ta'ala, yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Seperti apa yang Allah firmankan, dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia. Ya, tauna, orang kafir itu ya, sifatnya adalah bersenang-senang di dunia dan mereka makan akhirat. Yang mereka kejar hanya dunia. Wan naru maswal lahum, dan neraka jahanamlah tempat tinggal mereka. Maka demikianlah di akhirat kelak, seseorang yang tidak mengenal Allah ketika di dunia, nggak mau mengenal Allah, nggak mau beribadah kepada Allah, maka nerakalah tempat tinggalnya. Bahkan para ulama menjelaskan kenikmatan di surga, sejauh mana seseorang merasakan kenikmatan di surga adalah tergantung sejauh mana makrifatullahnya ketika di dunia. Semakin seorang hamba itu makrifatullah, semakin mengenal Allah di dunia ini, mengenal Allah melalui ayat-ayatnya, baik ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat berupa ciptaannya, maka semakin mengenal Allah, dia akan semakin merasakan kenikmatan di surga kelak. Tidak sebagaimana orang yang tidak mengenal Allah, maka akan masuk neraka. Sebagaimana yang Allah firmankan, yatajarrahu wa la yakadu yusiruhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adzabun ghalid. Diminumnya air nanah itu, hampir dia tidak bisa menelannya. Minum apa? Air tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia juga tidak mati. Jadi di neraka itu tidak mati, dan di hadapannya masih ada azab yang sangat berat. Ini jadi ciri hati yang sakit adalah hati yang tidak mengenal Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mencintai Allah, tidak berharap kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Intinya ciri hati yang sakit adalah tidak makrifatullah.
Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, tugas kita ini bagaimana menguatkan ma'rifatullah kita. Semangat belajar akidah, semangat belajar ilmu tauhid. Karena inna syarafal ilm bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya mulianya suatu ilmu itu adalah tergantung apa yang dipelajari. Yang dipelajari semakin mulia, maka apa? Ilmu tersebut semakin mulia. Sehingga ilmu yang paling mulia adalah ilmu akidah, ilmu tauhid. Karena mempelajari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang kedua, yang ini perlu sekali untuk kita renungkan. Ciri yang kedua ini, di antara ciri hati yang sakit adalah merasa tidak terluka ketika melakukan dosa dan maksiat. Jadi di antara tanda hati yang sakit adalah pemiliknya tidak merasa terluka akibat tindakan-tindakan kemaksiatan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang yang hatinya sakit itu ketika berbuat maksiat enteng saja, gak ada perasaan bersalah. Ketika sudah berbuat maksiat, enjoy saja, gak ada perasaan menyesal. Berarti kalau setelah berbuat maksiat kok ada rasa nyesel, ya Allah kok saya tadi terjatuh, berarti itulah tanda kebaikan. Sebaliknya kalau berbuat maksiat setiap hari terasa biasa-biasa saja, yang mana jamaah rahimahullah kita hidup di zaman sekarang ini yang tersebarnya fitnah, menjaga pandangan itu sangatlah susah. Di mana-mana tersebar aurat lawan jenis. Nah, ketika seseorang melihat aurat dan tidak menundukkan pandangan, dia merasa biasa saja karena sering melihat, maka yang dikhawatirkan adalah hatinya sedang sakit. Kalau nggak sengaja melihat aurat lawan jenis, dia menganggap biasa saja. Berarti ini yang perlu harus dikoreksi. Kan seharusnya kalau melihat aurat karena tidak menundukkan pandangan itu kan palingnya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah itu ya. Jadi karena seringnya, baik itu presenter berita atau yang lainnya, atau di jalan atau di mal-mal, sehingga hati yang sakit itu adalah hati yang tidak terluka, merasa tidak terluka karena suatu perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana pepatah mengatakan, wa ma jurhin bimayyitin ilam, tidaklah menyakiti luka yang ada pada mayat. Sedangkan hati yang sehat adalah hati yang merasa sakit, merasa terluka setelah terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Berarti hatinya masih sehat, sehingga akan melahirkan taubat dan inabah, kembali kepada Allah. Jadi kalau orang setelah berbuat maksiat ada penyesalan, maka itu tanda yang baik.
Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-201. Ini tanda hati yang masih sehat. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka ditimpa was-was dari setan, apabila terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, tadzakkaru, maka mereka segera ingat Allah. Jadi orang yang hatinya sehat ketika terjatuh ke dalam maksiat, maka segera ingat Allah. Fa'idahum mubsirun, maka ketika itu juga mereka mengetahui kesalahan-kesalahannya. Demikian pula dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135. Ali Imran ayat 135. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, fa'al fahisyah, orang-orang yang melakukan perbuatan yang keji, Al-dhalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri. Nah, kalau orang yang beriman, dzakarullah, ketika tergelincir sehingga berbuat keji, mendolimi diri sendiri dengan dosa dan maksiat, mereka segera mengingat Allah. Jadi ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang yang selamat dari maksiat itu tidak ada. Yang namanya manusia pasti pernah berbuat dosa. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah orang yang beriman itu ketika terjatuh dan terjatuh itu segera ingat Allah. Dzakarullah. Ini, jadi kalau kita suatu saat pernah terjatuh, yang namanya hidup itu pasti pernah terjatuh. Karena manusia ya, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti berdosa. Jadi jamaah ini, kalau terjatuh ke dalam dosa, bagaimana usaha kita? Segera ingat Allah. Dzakarullah. Fastaghfaru li dzunubihim. Lanjutan ayatnya. Lalu ia segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Jadi orang yang beriman ketika terjatuh ke dalam dosa, segera ingat Allah dan segera apa? Istighfar. Dan istighfarnya ampun ditunda-tunda. Kenapa nggak boleh ditunda-tunda? Keburu kedahuluan malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Fastaghfaru li dzunubihim. Sehingga ciri orang yang beriman itu ketika terjatuh segera ingat Allah dan segera istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri yang berikutnya adalah
mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya tersebut, sedang mereka mengetahui. Jadi orang beriman itu tidak israr. Israr itu terus menerus terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Israr itu ya tandanya hati orang yang sakit. Karena orang yang beriman, orang yang hatinya sehat, itu ketika terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, segera ingat Allah, segera istighfar, dan segera menghentikan perbuatan maksiat tersebut. Walam yusirru ala ma fa'alu. Jadi mereka tidak meneruskan perbuatan keji tersebut. Para ulama menjelaskan, para ulama ahli tafsir ini menjelaskan ayat ini. Maksudnya adalah ketika mereka berbuat maksiat, mereka ingat Allah, ingat ancaman Allah, ingat siksa Allah. Inilah yang mendorong mereka untuk beristighfar kepada Allah. Jadi bikin apa? Ciri yang keberapa? Yang kedua, tidak merasa terluka akibat dosa dan maksiat, tidak ada perasaan menyesal. Yang ketiga, apa ciri hati yang sakit? Kata para ulama, tanda hati yang sakit adalah pemiliknya tidak merasa risih dengan kebodohannya terhadap kebenaran, tidak merasa risau, tidak ada merasa galau ya, tidak merasa risih dengan kebodohannya. Jadi tanda orang yang hatinya sakit tidak resah dengan kebodohannya. Sehingga hati yang salim, hati yang sehat itu akan merasa resah jika muncul syubhat di hadapannya. Syubhat itu kan ya adanya syubhat yang masuk pada diri seseorang karena nggak punya ilmu. Karena untuk melawan fitnah syubhat itu dengan apa? Ilmu. Ya. Jadi orang yang hatinya sehat merasa resah jika muncul syubhat di hadapannya, merasa sakit dengan kebodohannya terhadap kebenaran. Jadi hati yang sakit itu nggak paham agama, merasa loh biasa-biasa saja, nggak ada perasaan resah itu loh. Ini hati yang sakit. Jadi hati yang sehat adalah apa? Resah. Jika nggak paham ilmu agama itu resah. Jika hari ini nggak dapat ilmu agama, merasa resah. Karena kejahilan, kebodohan, para ulama menjelaskan kejahilan, kebodohan terhadap agama itu adalah musibah terbesar. Sehingga orang yang memiliki kehidupan di dalam hatinya, orang yang hatinya masih hidup, itu merasa sakit jika kebodohan bersemayam di dalam hatinya. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan ma'asallaha bidanbin akbah minal jahli. Adakah dosa kemaksiatan kepada Allah yang lebih buruk daripada kebodohan?
Adakah dosa kemaksiatan kepada Allah yang lebih buruk dari kebodohan? Imam Sahal pernah ditanya, ya Aba Muhammad, ayu syai'in akbah minal jahl? Wahai Abu Muhammad, jadi wonten yang naminipun Abu Muhammad, betul? Abu Muhammad itu apa? Punyahipun Abu Muhammad. Wahai Abu Muhammad, adakah sesuatu yang lebih buruk dari kebodohan? Abu Muhammad menjawab, al-jahlu bil jahli. Bodoh terhadap kebodohan. Kemudian dia berkata, ya, shadaqa li annahu yasudu ba'dal ilmi bil kulliyah. Jadi adakah sesuatu yang lebih buruk dari kebodohan? Jawabannya adalah bodoh terhadap kebodohan. Maksudnya apa? Dia itu nggak tahu kalau sebenarnya dia itu bodoh. Dia nggak menyadari kalau dia itu bodoh. Inilah yang akan menutup pintu ilmu, menghalangi dia apa? Dari ilmu, karena merasa nggak bodoh itu. Jadi orang yang merasa pintar itu kan apa? Ya, dia nggak mau belajar, nggak mau ngaji. Ada gini. Sahabat lebet Anda? Sahabat. Gini. Gini. Allahu Akbar, Allah. Ada penyair yang berkata, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qabla al-quburi kuburu. Kebodohan adalah kematian sebelum pemiliknya mati. Kebodohan adalah kematian sebelum pemiliknya mati. Tubuh mereka layaknya kuburan. Tubuh mereka layaknya kuburan sebelum dikuburkan. Menunjukkan betapa
betapa mengerikannya kebodohan kalau nggak mau belajar ilmu agama, nggak mau ngaji. Terus yang berikutnya, yang keempat, di antara tanda hati yang sakit adalah berpaling dari nutrisi hati, beralih kepada racun hati. Jadi hati yang sakit itu apa? Berpaling dari nutrisi dan beralih kepada racun hati. Maksudnya apa Pak Bu? Berpaling dari nutrisi itu apa? Berpaling dari Al-Quran. Lebih suka apa? Lebih suka dangdutan, lebih suka wuyu-wuyu. Kalau pengajian di masjid sedikit yang hadir, tapi kalau konser dangdutan di alun-alun full, parkirnya sampai kemana-mana ya. Iya. Kemudian ciri yang berikutnya, jadi lebih suka apa? Racun hati daripada nutrisi hati. Ciri yang kelima adalah lebih condong. Jadi hati yang sakit itu condong kepada dunia dan lalai terhadap akhirat. Orang yang hatinya sakit adalah lebih mencintai dunia daripada akhirat, mendahulukan dunia daripada akhirat, mendahulukan pekerjaan daripada panggilan Anda, mendahulukan dunia daripada Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya apa? Intinya orang yang hatinya sakit itu adalah tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah, kurang bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya membaca Al-Quran, hilangnya rasa manis bermunajat kepada Allah. Jadi seseorang kalau sudah nggak bisa menikmati ibadahnya, ibadah jadi beban, nggak ada rasa nyaman, nggak menikmati ibadah, nggak menikmati bacaan Al-Quran, maka perlu bermuhasabah terhadap hatinya. Ya terus obat hatinya apa? Obat hatinya tombol hati ana 5 perkara ini. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Ini bisa dilihat di situ. Napa? Tombo hati ono 5 perkara ini yang kita bisa mengamalkannya sebagaimana Imam Nawawi berkata dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Ibrahim Al-Khawas, jadi tombol hati itu yang mengatakan Ibrahim Al-Khawas berkata obat hati ada 5. Yang pertama membaca Al-Quran dan tadabbur, merenunginya. Yang kedua apa? Rajin mengosongkan perut. Maksudnya apa? Tetap berpuasa. Yang ketiga mendirikan sholat malam. Yang keempat merendahkan diri kepada Allah dengan doa dan zikir. Kalau ada kan zikir menginginkan suwi. Yang kelima adalah bermajelis, bergaul dengan orang-orang soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Ada sedikit pertanyaan. Apa perbedaan hati sakit dan baperan? Kalau hati yang sakit itu adalah hati yang berpenyakit, dengki, iri hati, sombong, riya, ujub, dan lain sebagainya. Sedangkan baperan itu apa? Mudah terbawa
perasaan ini. Jadi rumongso orangnya sering rumongso gitu ya. Baper setelah apa perasaan. Ya benar nih, benar. Kalau penyakit hati itu ya apa? Penyakit hati itu parah dalam artian mengandung dosa. Beda dengan baperan, asalkan baperan ini bukan suudzon, maka tidak sampai ke derajat dosa. Hitungi. Jadi kan beda antara apa? Penyakit hati dengan baperan. Bagaimana menyikapi adanya syubhat mengapa Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih besar? Makhluk yang lebih besar. Maksudnya apa nih? Lebih besar dari Allah. Makhluk yang paling besar adalah Arsy. Jadi pertanyaan di sini ya pertanyaan yang mustahil. Allah itu Allahu Akbar. Allah Maha besar, yang gak ada yang lebih besar daripada Allah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mustahil. Dan kalau tidak bisa, kalau Allah gak bisa menciptakan makhluk yang lebih besar darinya, berarti Allah lemah dong. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini ya di sini selalu sesuatu yang mustahil. Masa betul? Kenapa Allah nggak menciptakan Allah itu ada dua saja? Karena nih, jadi ini istilahnya ya adanya. Ini memang pertanyaannya bagus. Bagaimana kalau ada syubhat seperti ini? Ya? Kalau ada syubhat seperti ini ya kita jelaskan. Bahasanya apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi apa? Gak mungkin menciptakan, maksudnya apa? Di situ kan sesuatu yang mustahil. Dalam artian gak ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, misal kita masih punya hutang bank karena sangat terpaksa, apakah hati kita termasuk hati yang sakit? Nah ini yang masih punya hutang bank, berarti hatinya sakit nih. Betul nih. Jadi yang penting apa? Yang penting ada perasaan bertobat, menyesal, kapok, nggak mau hutang bank lagi. Itu hati bagus, nih. Beda kalau apa? Kalau hatinya si pengen hutang bank lagi, nah itu yang bermasalah. Jadi dalam hal ini yang penting apa? Yang penting bertobat, beristighfar, dan berusaha support tenaga untuk tidak terjatuh lagi. Semoga Allah memudahkan dalam apa? Melunasi hutang-hutang bank tersebut sehingga bisa lebih tenang hidupnya. Kata ini, sampun. Nih. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu berkaitan dengan hati yang sakit. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mana sallallahu ta'ala al-huda wa-tuqa wal-afaqa wal-ghina. Fa'akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.